Ketika Lorenzo Rivas, seorang veteran Angkatan Darat berusia 67 tahun, melangkah masuk ke penampungan hewan Riverside County di California dengan harapan menemukan seekor anjing untuk menemaninya, ia disambut dengan pemandangan paling menyayat hati yang pernah ia lihat. Di kandang nomor 23 duduk seekor anak anjing German Shepherd berusia 4 bulan bernama Bravo yang diserahkan hanya 2 minggu sebelumnya. Saat anjing kecil yang lembut ini mengangkat matanya dan melihat Lorenzo, ia langsung melengking dan merengek dengan kebahagiaan murni. Tangisannya menggema di udara, mentah dan tak terkendali, membuat semua orang di penampungan terdiam. Ketika mata mereka saling bertemu, sesuatu yang kuat terjadi. Ini bukan pertemuan biasa antara seorang pria dan seekor anjing di penampungan. Ini adalah pertemuan kembali, tak terduga dan sangat emosional, antara dua jiwa yang pernah dipisahkan oleh kejadian di luar kendali mereka. Kisah yang dimiliki Lorenzo dan Bravo menjelaskan betapa kuatnya hubungan mereka. Tapi alasan mengapa Lorenzo tidak bisa membawa pulang Bravo hari itu akan menunjukkan bahwa cinta sejati seringkali berarti harus membuat pilihan yang sangat menyakitkan. Keputusan yang menunggu Lorenzo di dalam kandang itu memaksanya menghadapi semua keyakinannya tentang kesetiaan, tanggung jawab, dan mengutamakan kesejahteraan orang lain di atas dirinya sendiri. Momen terakhir mereka bersama membuktikan sesuatu yang luar biasa, bahwa beberapa hubungan begitu kuat sehingga dapat bertahan melewati waktu, jarak, bahkan liku-liku kehidupan yang paling keras sekalipun. Apa yang akan kamu dengar ini adalah salah satu kisah penampungan paling menyentuh yang pernah ada. Kisah ini akan mengubah cara pandangmu terhadap ikatan antara manusia dan hewan yang mencintai mereka tanpa syarat. Itu adalah Sabtu yang biasa di penampungan hewan Riverside County, ramai, bising, dan penuh energi, penuh harapan. Saat itulah Lorenzo Rivas datang. Tangannya yang kasar memegang dompet kulit yang sudah lusuh, dan meskipun usianya 67 tahun, cara dia berdiri menunjukkan disiplin seorang prajurit. Lorenzo, seorang mantan sersan staf Angkatan Darat yang sudah pensiun, telah menjalani 3 tur tugas di Afghanistan. Ia memiliki kehadiran yang tenang dan mantap, seperti seseorang yang pernah menghadapi keindahan sekaligus tragedi. "Saya sedang mencari seekor anjing," katanya kepada Valeria Morales, koordinator penampungan berusia 28 tahun. "Yang tenang dan pintar. Sekarang saya tinggal sendiri dan saya rasa sudah waktunya punya teman lagi." Valeria, yang telah membantu mencarikan rumah bagi anjing selama 5 tahun, pandai membaca karakter orang. Ia memperhatikan betapa rapi pakaian Lorenzo, betapa sopan dan bijak kata-katanya. Ia langsung teringat beberapa anjing senior yang akan bahagia tinggal di rumah yang tenang. "Biar saya kenalkan dengan beberapa anjing senior kami," katanya sambil mengantarnya melewati area adopsi. "Kami punya beberapa German Shepherd dan Labrador tua yang pasti senang memiliki tempat empuk untuk beristirahat." Saat mereka berjalan melewati kandang-kandang, Lorenzo mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Gonggongan, lolongan, dan rintihan memenuhi udara. Setiap anjing mengharapkan perhatian. Tapi ada satu suara, pelan namun tajam, yang membuat Lorenzo berhenti seketika. Itu bukan hanya gonggongan. Itu adalah tangisan khas, seperti sinyal yang hanya ditujukan untuknya. "Itu suara apa tadi?" tanyanya dengan suara yang bergetar penuh emosi. Mereka mengikuti suara itu ke kandang nomor 23. Di dalamnya ada seekor anak anjing German Shepherd muda meringkuk di sudut tembok. Warnanya khas, hitam dan coklat yang kaya, dan matanya yang waspada penuh dengan kecerdasan.
Telinganya mulai berdiri seperti anjing shepherd pada umumnya di usia itu. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Begitu anak anjing itu melihat Lorenzo, ia langsung melompat dan berlari ke arah pagar. Seluruh tubuhnya menegang ke depan, mengeluarkan suara yang lebih mirip isakan daripada gonggongan. Itu bukan hal biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, pengakuan, keputusasaan, kebahagiaan. "Bravo!" bisik Lorenzo sambil berlutut. "Bravo! Benarkah kamu teman kecilku?" Anak anjing itu menjadi liar, menekan tubuhnya ke pagar, menangis dan merengek sementara air mata mengalir dari matanya. Ekor kecilnya bergoyang begitu keras sampai hampir membuatnya terjatuh. Suara rengekannya berbeda dari apapun yang pernah Valeria dengar, mentah, penuh kerinduan, dipenuhi cinta. "Anda mengenal anjing ini?" tanya Valeria, meskipun jawabannya sudah jelas. Dengan mata basah, Lorenzo meraih pagar dan menyentuh hidung anak anjing itu. "Dia milikku," bisiknya. "Setidaknya dia dulu milikku. Aku membesarkannya sejak usia 6 minggu. Namanya Bravo." Valeria memeriksa tablet yang ia bawa. Menurut catatan mereka, Bravo telah diserahkan 2 minggu sebelumnya oleh seorang wanita yang mengaku sebagai pemiliknya. Tapi sekarang, Valeria menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ceritanya tidak masuk akal. "Pak, kita harus duduk dan bicara," kata Valeria pelan. "Sepertinya ada kesalahpahaman tentang latar belakang anjing ini." Namun Lorenzo tidak mendengarkan. Tatapannya terkunci pada Bravo yang menangis begitu keras hingga orang-orang di penampungan mulai berkumpul, tertarik oleh emosi yang terpancar dari kandang itu. Semuanya jelas, ini bukan pertemuan biasa. Semua orang yang menyaksikan tahu ini bukan sekadar pengenalan. Ini adalah sejarah yang menemukan jalannya pulang. Dan saat Valeria melihatnya, hatinya terasa hancur. Beberapa saat kemudian, di ruangan yang tenang, Lorenzo duduk dengan Bravo yang melingkar di pangkuannya. Untuk pertama kalinya sejak datang ke penampungan, anak anjing itu terlihat tenang dan damai. Ketika Lorenzo dengan lembut mengelus bulu Bravo, ia mulai menceritakan kisahnya. Dan apa yang ia sampaikan ternyata jauh lebih menyakitkan dari yang Valeria bayangkan. "Aku mendapatkan Bravo saat dia baru berusia 6 minggu, kata Lorenzo dengan suara pelan. "Istriku, Elisa, baru saja didiagnosis kanker stadium 4. Dokter bilang dia mungkin hanya punya waktu 6 bulan. Elisa selalu menyukai anjing German Shepherd. Selama 40 tahun pernikahan kami sudah memelihara beberapa ekor. Ketika Elisa tahu waktunya tinggal sedikit, ia meminta 1 anak anjing lagi untuk ia cintai di sisa waktunya. Bravo menjadi anak anjing itu. Dia selalu berada di sisi Elisa selama setiap sesi kemoterapi, seolah dia tahu apa yang sedang dialami Elisa. Dia tidak pernah merepotkan, hanya duduk tenang di dekatnya, memberikan dukungan tanpa suara. Meskipun Bravo masih anak anjing, entah bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan Elisa. Dia menahan tingkah lakunya yang biasanya penuh energi dan beradaptasi dengan kondisi Elisa yang lemah. Dia akan berbaring di samping tempat tidur rumah sakit Elisa selama berjam-jam, kenang Lorenzo sambil membelai bulu Bravo dengan lembut. Ketika Elisa terlalu lemah untuk bermain, dia hanya meletakkan kepalanya di lengan istriku. Di hari-hari baiknya, dia membawa mainan dan meletakkannya di kaki Elisa, seolah-olah dia tahu dia adalah penghibur untuk Elisa. Elisa akhirnya hidup 8 bulan lebih lama dari perkiraan dokter. Baik Elisa maupun Lorenzo percaya bahwa kehadiran Bravo telah memberinya kekuatan, tujuan, dan alasan untuk terus bertahan. Setelah Elisa meninggal 3 bulan lalu, Lorenzo dan Bravo saling menguatkan untuk melewati masa duka. Mereka berduka bersama, berbagi keheningan dan kesedihan di rumah yang dulunya dipenuhi tawa. Setiap malam, Bravo meringkuk di tempat tidur Elisa, menunggu seseorang yang tidak akan pernah kembali, ujar Lorenzo dengan suara yang bergetar.
Dia tahu Elisa tidak akan kembali, tapi dia tetap menunggu. Segalanya berubah 6 minggu setelah Elisa meninggal. Saat berjalan-jalan bersama Bravo, Lorenzo pingsan karena serangan jantung besar. Para medis menemukan Lorenzo tidak sadarkan diri di trotoar. Dan Bravo duduk setia di sisinya, menolak pergi bahkan ketika petugas medis mencoba memindahkannya. "Aku 2 minggu dirawat di ICU," kata Lorenzo. "Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sana." Selama waktu itu, putrinya Lorenzo, Claudia, terbang dari Oregon untuk mengurus semuanya. Karena dilanda duka dan situasi yang mendesak, Claudia membuat keputusan yang ia anggap terbaik saat itu, tanpa mengetahui betapa dalamnya ikatan ayahnya dengan Bravo. Karena tinggal jauh dengan keluarga dan tanggung jawab sendiri, Claudia melakukan apa yang menurutnya terbaik untuk Bravo. Dia menemukan sebuah keluarga yang bersedia mengadopsi Bravo. "Keluarga Dominguez," kata Lorenzo, "orang baik, punya anak." Claudia pikir Bravo akan lebih bahagia bersama orang yang punya lebih banyak waktu dan energi. Tapi kenyataannya tidak berjalan sesuai harapan. Keluarga Dominguez tidak menyadari betapa banyak waktu dan kesabaran yang dibutuhkan seekor anak anjing German Shepherd yang sedang berduka dan sensitif. Bravo patah hati. Dia menggigit perabotan, menolak makan dan menangis sepanjang malam, jelas menunjukkan kesedihan dan kebingungan. Setelah 3 minggu, mereka menyerah dan bukannya mengembalikannya ke Lorenzo. Mereka malah membawanya ke penampungan dan mengakuinya sebagai anjing liar. Mereka tidak mau menjelaskan kenapa mereka mengembalikan anak anjing ras murni hanya dalam hitungan minggu, kata Lorenzo dengan nada getir yang jelas terdengar. Valeria merasakan amarah menyusup di dadanya. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Kenapa Bapak tidak mencarinya lebih awal?" tanyanya dengan lembut. "Aku masih menjalani rehabilitasi jantung," jawab Lorenzo. "Putriku terus bilang Bravo baik-baik saja. Dia bahagia dengan keluarga barunya. Aku baru tahu 3 hari lalu kalau mereka menyerahkannya ke penampungan." Sejak saat itu, Lorenzo telah menelepon setiap penampungan di daerah tersebut, putus asa mencari Bravo. Dan sekarang, entah bagaimana keajaiban terjadi, mereka kembali dipertemukan. Tapi ada sebuah masalah, dan Valeria sudah tahu sebelum ia mengajukan pertanyaan itu. "Tuan Rivas," kata Valeria dengan hati-hati, "apakah Bapak benar-benar mampu merawat anak anjing sekarang setelah semua yang Bapak alami?" Lorenzo tidak langsung menjawab. Keheningan di ruangan itu berkata lebih banyak daripada kata-kata. Saat ia duduk di sana, memeluk Bravo erat-erat, kenyataan tentang kondisinya terasa sangat berat. Setelah serangan jantung, tubuhnya tidak lagi sama. Dokternya sudah jelas berkata, ia harus menghindari aktivitas fisik dan stres, tidak boleh mengangkat beban, tidak boleh aktivitas berat, ujar Lorenzo dengan suara pelan, tangannya memeluk Bravo sedikit lebih erat. "Jantungku hanya berfungsi 40%. Aku minum 6 jenis obat dan harus rehabilitasi 3 kali seminggu." Bravo seolah memahami apa yang sedang dibicarakan, mendekatkan diri ke dada Lorenzo dan meletakkan kepalanya di sana. Untuk pertama kalinya sejak datang ke penampungan, Bravo terlihat tenang. Valeria memperhatikan, hatinya terasa perih. Ia telah menyaksikan banyak momen emosional selama bekerja di sana, tetapi ini adalah salah satu yang paling berat. Ia bisa merasakan dua makhluk ini memang ditakdirkan bersama, namun kenyataan hidup sungguh kejam. Biasanya, anak anjing German Shepherd punya energi tinggi, ucap Valeria dengan suara lembut. Tapi Bravo kelihatan berbeda. Dia sudah belajar untuk menjadi tenang dan lembut. Dia akan tumbuh jadi anjing besar dan kuat, tambahnya. Sekitar 32-36 kilo, penuh tenaga dan otot. Lorenzo mengangguk pelan, wajahnya menunjukkan betapa sulit keputusan yang harus diambil. "Saya dan Elisa sudah membesarkan 4 ekor shepherd selama bertahun-tahun,"
katanya. Saya tahu apa yang mereka butuhkan, dan saya tahu saya tidak bisa memberikannya lagi. Kenyataan paling menyakitkan adalah Bravo sudah belajar menjadi teman yang sempurna untuk seseorang dengan kondisi seperti Lorenzo. Selama masa sakit Elisa, Bravo mengembangkan sifat tenang dan lembut. Dia tidak butuh lari berjam-jam atau rangsangan terus-menerus. Dia hanya butuh kedekatan, kasih sayang, dan ketenangan. Semua itu dimiliki Lorenzo dalam jumlah berlimpah. Mungkin masih ada solusi, kata Valeria dengan suara penuh harapan. Mungkin pakai jasa penitipan anjing atau dog walker. Valeria menyarankan dengan lembut. Atau mungkin Bapak punya keluarga dekat sini yang bisa membantu. Lorenzo menggeleng. Putriku tinggal di Oregon, katanya. Dia sudah bilang, menurutnya aku tidak seharusnya merawat anjing. Dan kenyataannya, aku hidup dari pensiun militer dan tunjangan sosial. Aku bahkan susah untuk beli obat sendiri, apalagi membayar orang untuk membantu merawat anjing. Saat itu juga, sebuah suara lembut terdengar dari ambang pintu. Itu adalah dokter. Carmen Delgado, dokter hewan relawan di penampungan. Ia melangkah masuk ke ruangan dan duduk di samping mereka. Dokter Delgado ikut memeriksa Bravo saat pertama kali dibawa ke penampungan, dan ia memperhatikan sesuatu yang mengkhawatirkan. Bravo tampak sangat sedih dan cemas. Tuan Rivas, ucapnya dengan ramah. Bravo tidak baik-baik saja sejak dia datang ke sini. Dia hampir tidak mau makan, tidak berinteraksi dengan siapapun, dan lebih sering meringkuk di pojok kandangnya. Kami sangat khawatir padanya. Apa yang mereka lihat sekarang adalah anjing yang benar-benar berbeda. Anak anjing yang tadinya tidak bersemangat dan tak bernyawa, kini tampak waspada dan terhubung secara emosional, penuh semangat dan fokus. Bravo, yang sebelumnya diam dan tertutup, kini menunjukkan sorot mata cerah dan postur tubuh penuh tujuan. Dari sudut pandang medis, lanjut dokter Delgado, yang paling dibutuhkan Bravo sekarang bukan aktivitas fisik terus-menerus. Dia butuh rasa aman secara emosional. Dia sudah mengalami banyak hal, 2 kehilangan besar hanya dalam beberapa bulan. Jika kita memisahkannya lagi dari Lorenzo, itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan mentalnya. Valeria merasa bimbang. Ia tahu peraturan penampungan dibuat untuk alasan yang jelas. Tuan Rivas, ucapnya dengan lembut. Kebijakan adopsi kami dibuat agar setiap anjing mendapatkan rumah yang stabil untuk selamanya. Lorenzo menunduk menatap Bravo yang balik menatapnya dengan penuh kepercayaan dan cinta. Saya tahu saya bukan kandidat yang sempurna lagi, katanya nyaris berbisik. Tapi saya dan anjing ini, kami berdua sudah kehilangan segalanya, kami saling mengerti. Lalu Dr. Delgado bicara lagi, dan kata-katanya berikutnya mengubah segalanya. Selama 15 tahun menjadi dokter hewan, staf penampungan sangat menghormati penilaiannya. Idenya berani, penuh kasih sayang, dan jauh dari prosedur standar. Saya ingin mengusulkan sesuatu yang sedikit berbeda, katanya sambil menatap Valeria. Bagaimana jika kita anggap ini sebagai rekomendasi medis? Valeria terlihat penasaran. Silakan lanjutkan, katanya. Dr. Delgado mengangguk. Hewan bisa berperan besar dalam proses penyembuhan manusia. Hewan pendukung emosional dan anjing terapi terbukti memberikan banyak manfaat. Dalam kasus Lorenzo, Bravo bisa membantu menurunkan stres, memberikan alasan untuk bergerak ringan setiap hari, membantu menjaga rutinitas dan keseimbangan emosional. Itu justru bisa mempercepat pemulihan jantungnya. Ekspresi Lorenzo berubah. Untuk pertama kalinya sejak tiba di penampungan, ia tampak penuh harapan. Bravo juga seakan merasakannya. Telinganya berdiri tegak dan ia menatap Lorenzo dengan tatapan tenang. Tapi bagaimana dengan kebutuhan Bravo untuk beraktivitas? Tanya Valeria. Masih khawatir dengan sifat aktif anak anjing German Shepherd. Dr. Delgado sudah memikirkannya dengan matang. Bravo sekarang tidak seperti anak anjing lainnya.
Kesedihannya membuat dia lebih tenang, lebih fokus untuk terhubung dengan satu orang saja. Yang dia butuhkan sekarang bukan lari jauh atau bermain keras, tetapi rutinitas, kenyamanan, dan ikatan. Lorenzo bisa memberikannya. Pada saat itu, Maria Herrera, Direktur Penampungan Hewan, masuk ke ruangan. Dia mendengarkan dengan seksama semua yang telah dikatakan. Dengan pengalaman 20 tahun mengelola penampungan hewan, Maria tahu bahwa terkadang hasil terbaik datang ketika peraturan sedikit dilonggarkan. "Tuan Rivas," katanya dengan lembut, "apakah Anda bersedia menerima dukungan dari kami? Kami bisa melakukan kunjungan bulanan, memberikan panduan pelatihan, dan membantu jika ada tantangan ke depannya." "Pastinya," jawab Lorenzo tanpa ragu. "Saya hanya ingin yang terbaik untuk Bravo. Dan jika itu berarti harus menerima bantuan, saya siap." Valeria merasakan gelombang emosi. Dia sudah melihat banyak orang datang ke penampungan, tapi jarang ada yang sejujur dan setulus Lorenzo. "Bagaimana jika kita mulai dengan program asuh sebelum adopsi?" usulnya. "Itu memberi kita kesempatan untuk memantau bagaimana perkembangannya sekaligus memberikan Bravo rumah yang stabil sejak awal." Itu adalah solusi yang kreatif dan menunjukkan apa yang bisa terjadi ketika kasih sayang menjadi panduan. Selama 1 jam berikutnya, mereka menyusun detailnya. Lorenzo akan mengasuh Bravo selama 90 hari dengan niat untuk mengadopsinya secara permanen jika semuanya berjalan baik. Penampungan akan mendukung mereka selama masa itu, membantu dengan perawatan dokter hewan, menyediakan layanan jalan-jalan anjing gratis melalui relawan, dan melakukan pemeriksaan rutin. Yang paling penting, dokter, Delgado menawarkan diri menjadi dokter hewan utama untuk Bravo. Dia akan memantau kesehatan fisik dan pemulihan emosional Bravo. "Saya ingin mendokumentasikan kasus ini," katanya kepada Maria. "Mungkin ini bisa membantu penampungan lain yang menghadapi situasi dengan pengadopsi yang lebih tua atau hewan yang pulih dari trauma." Saat formulir terakhir disiapkan, Bravo tidak berpindah dari sisi Lorenzo. Seolah-olah dia takut dipisahkan lagi, tapi perubahan dalam dirinya sangat jelas. Posturnya lebih percaya diri, matanya lebih cerah. Bahkan dia mengibaskan ekornya untuk pertama kalinya sejak tiba di penampungan. "Dia tahu dia akan pulang," bisik Valeria. Lorenzo menandatangani dokumen dengan tangan gemetar, matanya penuh air mata. "Terima kasih," katanya dengan suara penuh emosi. "Terima kasih sudah percaya pada kami. Saya janji kalian tidak akan menyesalinya." Saat harapan mulai tumbuh, tantangan baru diam-diam mendekat. Tantangan yang akan menguji ikatan antara Lorenzo dan Bravo lebih jauh dari yang pernah dibayangkan siapapun. Perjalanan kembali ke rumah sederhana Lorenzo di pinggiran Riverside sunyi, namun penuh emosi. Bravo duduk di kursi penumpang, sesekali meletakkan cakarnya dengan lembut di lengan Lorenzo, seolah memastikan bahwa ini semua benar-benar terjadi. Lorenzo berbicara pelan selama perjalanan, membagikan pikirannya tentang kehidupan yang akan mereka bangun kembali. "Segalanya akan berbeda sekarang, nak," katanya saat mereka memasuki jalan masuk rumah yang dia dan Elisa tempati selama 3 dekade. "Hanya kau dan aku, satu hari pada satu waktu." Reaksi Bravo saat kembali ke rumah langsung terlihat dan sangat menyayat hati. Dia berlari langsung ke kursi favorit Elisa, tempat di mana dia sering meringkuk di sampingnya saat Elisa sedang sakit. Dia menatap kursi itu, menunggu, berharap. Ketika tak ada siapapun yang datang, kebahagiaannya berubah menjadi kebingungan dan kesedihan yang tenang. "Dia tidak akan kembali lagi, nak," bisik Lorenzo, berlutut di samping kursi ketika Bravo berbaring di depannya. "Tapi cintanya masih ada di rumah ini, dan kita akan membawanya bersama-sama." Selama beberapa minggu berikutnya, kehidupan bersama Bravo berkembang jauh lebih indah dari yang pernah dibayangkan siapapun.
Lorenzo menjalani rutinitas harian yang lembut disesuaikan dengan jadwal terapi fisiknya, dan itu ternyata sangat cocok untuk Bravo. Mereka memulai hari dengan berjalan pelan mengelilingi lingkungan, lalu menghabiskan pagi dengan tenang. Lorenzo membaca buku atau mengerjakan pekerjaan rumah kecil, sementara Bravo selalu berada di dekatnya. Sore hari dihabiskan dengan damai, seringkali di halaman belakang, di bawah sinar matahari. Selama pemeriksaan mingguan, staf penampungan terkejut dengan perubahan Bravo. Anjing yang dulu dianggap bermasalah dan sulit dikendalikan kini telah berubah total. Sekarang dia tenang, peka, dan sangat terikat dengan Lorenzo. Dia sangat selaras dengan energi Lorenzo, kata dokter Delgado saat berkunjung. Kalau Lorenzo merasa lelah, Bravo langsung merasakannya dan ikut diam. Di hari-hari yang lebih baik, dia lebih ceria dan suka bermain. Ikatan mereka semakin kuat setiap harinya. Lorenzo pun menyesuaikan cara melatihnya. Tanpa teguran keras, hanya kata-kata lembut dan bimbingan penuh kesabaran. Bravo pun membalasnya dengan kesabaran, kesetiaan, dan pemahaman yang hampir seperti manusia terhadap keterbatasan sahabatnya. Tetangga pun mulai memperhatikan perubahan itu. Nyonya Torres, janda tua yang tinggal di sebelah, sering berkomentar tentang betapa berbeda Lorenzo sekarang. Dia sering menawarkan diri untuk mengajak Bravo berjalan-jalan saat Lorenzo ada janji dan sering mengecek keadaannya. Anjing itu memberi Lorenzo alasan untuk bangun lagi setiap hari, katanya kepada Valeria saat panggilan lanjutan. Dan Bravo, anjing itu tahu kalau dia akhirnya sudah menemukan rumah. Keberhasilan hubungan mereka dengan cepat menarik perhatian. Dr. Delgado kemudian membagikan kisah mereka di sebuah konferensi dokter hewan profesional, menjadikannya contoh kuat bagaimana kebutuhan emosional kadang lebih penting daripada aturan adopsi yang kaku. Namun, saat rutinitas damai mereka mulai terasa permanen, tanda-tanda masalah mulai muncul. Lorenzo mulai merasa lebih lelah dari biasanya. Dia mengabaikannya, mengira itu hanya bagian dari pemulihan, tetapi sesak napas, nyeri dada yang terus terasa, dan rasa lelah muncul semakin sering. Bravo menyadarinya lebih dulu dibanding siapapun. Dia mulai terus menempel di sisi Lorenzo, tampak khawatir setiap kali Lorenzo bergerak terlalu cepat atau memaksakan diri. Sikapnya menjadi lebih waspada, lebih protektif. Dia tahu ada yang tidak beres, kata Lorenzo kepada dokter Delgado di minggu yang berat. Anjing selalu tahu lebih dulu daripada kita. Dan Bravo memang benar. 3 bulan setelah mereka bersatu kembali, kondisi Lorenzo memburuk dengan cepat. Apa yang selama ini dia anggap sebagai kesulitan, masa pemulihan ternyata adalah gejala gagal jantung yang semakin parah. Dokter jantungnya menyampaikan kabar itu dengan lembut, namun jujur, jantungnya tidak membaik dan waktunya hampir habis. "Berapa lama lagi saya punya waktu?" tanya Lorenzo dengan suara pelan. "Sulit untuk memastikan," jawab dokter. "Mungkin beberapa minggu, beberapa bulan jika kita beruntung. Kami akan berusaha membuatmu nyaman, tapi jantungmu sudah tidak mampu bekerja seperti dulu." Pikiran pertama Lorenzo bukan tentang dirinya sendiri. Dia langsung memikirkan Bravo, anjing yang sudah mengalami 2 kehilangan yang menyakitkan dan kini berada di ambang kehilangan lagi. Dan entah bagaimana, Bravo sudah menyadarinya. Dia selalu berada di sisi Lorenzo, sering meletakkan kepalanya di dada Lorenzo, seolah-olah mendengarkan setiap detak jantungnya. Selama tidur siang yang panjang atau saat-saat tenang, Bravo tidak pernah pergi jauh, memberikan kehangatan dan ketenangan tanpa pernah meminta apapun. "Sekarang dia yang menjaga aku," kata Lorenzo kepada Valeria saat kunjungan ke rumah. "Rasanya dia punya tugas baru, bukan cuma jadi teman, tapi juga perawatku." Staf penampungan sangat tersentuh oleh situasi ini dan bersatu untuk mendukung Lorenzo dan Bravo dengan segala cara yang mereka bisa. Bersama-sama, mereka mulai menyusun rencana.
Rencana yang akan memberikan ketenangan bagi Lorenzo tentang masa depan Bravo, sekaligus memastikan mereka berdua bisa tetap bersama selama mungkin. Para dokter mulai bekerja sama dengan komunitas penyelamatan anjing German Shepherd lokal untuk mencari rumah masa depan bagi Bravo, seseorang yang bisa memberinya kehidupan yang aktif dan terstruktur seperti yang akan ia butuhkan nanti. Namun tawaran paling mengejutkan dan menyentuh datang dari seseorang yang sangat dekat. Claudia, putri Lorenzo yang tinggal di Oregon, terbang ke sana untuk menghabiskan waktu yang dia kira akan menjadi hari-hari terakhir ayahnya. Apa yang dia lihat selama kunjungan itu mengubah segalanya. Dia menyaksikan ikatan mendalam antara Lorenzo dan Bravo. Dia melihat bagaimana anjing itu memberikan lebih dari sekadar teman. Bravo memberi ketenangan, kenyamanan, dan martabat bagi ayahnya di hari-hari terakhirnya. Suatu malam, dia duduk di samping ayahnya dan berbicara dengan lembut. "Saat waktunya tiba, aku ingin merawat Bravo," katanya. "Bukan karena merasa wajib, tapi karena dia bagian dari keluarga kita. Dia milik ibu, lalu menjadi milik ayah. Sekarang dia harus bersamaku." Claudia sudah mengambil langkah untuk mewujudkan hal itu. Dia telah mempelajari segala hal tentang merawat anjing German Shepherd, berbicara dengan pelatih, dan menyiapkan rumahnya. "Anak-anakku perlu belajar arti kesetiaan, belajar mencintai dengan tulus," katanya kepada tim penampungan. Bravo bisa membantu mereka memahami hal itu. Wajah Lorenzo tampak melembut, terlihat jelas rasa lega di matanya. Suaranya lemah, tapi penuh emosi. "Itu saja yang selalu aku inginkan, mengetahui dia akan tetap dicintai." Minggu-minggu terakhir menjadi hadiah yang sangat berharga. Lorenzo dan Bravo menghabiskan waktu panjang bersama, seringkali duduk dengan tenang di kursi lama milik Elisa. Bravo meringkuk di sampingnya saat Lorenzo bercerita tentang kenangan hidup bersama, tentang cinta yang bertahan selama puluhan tahun, dan tentang ikatan yang mereka bawa melewati duka dan penyembuhan. "Jaga keluarga Claudia seperti kau menjaga kami," bisik Lorenzo suatu hari sambil membelai kepala Bravo. "Ajarkan mereka apa artinya mencintai sepenuhnya tanpa mengharapkan balasan." Lorenzo berpulang dengan damai pada suatu pagi Selasa yang tenang. Bravo berada di sisinya dengan kepala lembut bersandar di dada Lorenzo. Dia tetap diam tak bergerak. Satu cakarnya bertumpu lembut di dada Lorenzo, seolah menjaga tuannya di napas terakhirnya. Tenang, setia, dan tak tergoyahkan. Ketulusan Bravo menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Ketika Claudia tiba sore itu, dia menemukan Bravo duduk dalam keheningan di samping tempat tidur Lorenzo. Anjing itu tidak menunjukkan kesedihan yang gelisah. Dia sedang menghormati pria yang begitu mencintainya. Saat Claudia berlutut, Bravo berjalan mendekat dan meletakkan kepalanya dengan lembut di pangkuannya. Itu adalah caranya yang tenang untuk mengucapkan selamat tinggal dan halo. Sekarang Bravo tinggal di Oregon bersama Claudia dan keluarganya. Dia bukan hanya seekor hewan peliharaan, dia adalah penjaga kenangan, simbol cinta tanpa syarat, dan pengingat hidup bahwa beberapa ikatan tidak pernah pudar. Jika kisah Lorenzo dan Bravo menyentuh hatimu, biarkan kisah ini menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak pernah mati. Cinta melampaui usia, melampaui jarak, bahkan melampaui kematian. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa hadiah terindah yang bisa kita berikan adalah memastikan cinta terus berjalan, bahkan ketika kita sudah tidak mampu lagi. Pertimbangkan untuk mendukung program yang menghubungkan pengadopsi lanjut usia dengan hewan penampungan atau komunitas penyelamatan yang memberikan kesempatan kedua. Bagikan kisah ini agar orang lain tahu bahwa tidak ada kata terlambat untuk mencintai atau dicintai.
Berlanggananlah untuk kisah nyata lainnya yang membuktikan bahwa cinta tidak mengenal batas. Dan terkadang bab paling berarti dalam hidup ditulis dalam momen melepaskan dengan ketulusan dan hati yang terbuka lebar. Karena setiap hari bersama orang yang kita cintai adalah anugerah. Dan seringkali bagian terindah dari hidup terjadi dalam keheningan, dalam salam perpisahan yang lembut, dan cinta tak tergoyahkan yang tetap hidup jauh setelah detak jantung terakhir.